Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B4 akan memperagakan mengenai role play terkait dengan KIE kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dan persiapan pranikah. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, ada di saya Bandung. Iya, kami mau konsul ke bidan. Oh baik, saya antar untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu ya. Mari. Iya. Baik, ini untuk nomor antriannya, nanti bisa diambil aja sesuai nomor antrian. Oh iya, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Antrian nomor 1. Satu ya? Iya. Assalamualaikum, Mbak. Silakan duduk. Iya. Ada tolong nama, Nak? Nggak ada yang bisa kami bantu, Ibu. Nah, ini saya mau konseling pranikah sama bidan. Oh iya, Ibu. Sebelumnya boleh minta KTP-nya? Oh iya. KTP-nya sama aku ya, Nak? KTP yang dipakai itu yang suami istri, calon suami istri atau satu aja? Bisa tuh satu aja. Baik, bisa ditunggu ya semuanya menunggu panggilannya. Oke, Mbak, terima kasih Mbak. Atas nama Nona Tiara, Kamu Mbak? Iya. silakan duduk. Mbak ada masnya? Iya. Baik, sebelum konsul ke Bu Bidan, maka sebaiknya kita pemeriksaan KTP terlebih dahulu. Apakah Mbak dan Masnya siap? Siap ya Mbak. Sekarang Mbaknya dulu ya, bisa. Sebelumnya pemeriksaan terakhir kapan? Sebulan lalu pas lagi sakit. Baik, untuk tekanan darahnya 110/80 ya Mbak? Normal kan? Normal. Suhunya 36,5 derajat ya. Suhunya juga normal ya. Suhunya normal. Iya sayang. Pemeriksaan TTP-nya sudah selesai dan hasilnya normal semua. Setelah ini silakan menunggu Ibu Bidan karena sudah ditunggu ya. Baik, Terima kasih. ya. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Jadi begini Bu Nida, anak saya ini mau konsultasi tentang pakem. Oh iya. Sebelumnya saya mau tanya nih, yang jadi calon pengantinnya kemana? Oh iya. Namanya siapa? Saya Tiara Bu, saya 23 tahun, terus ini calon saya Jenny. Oh, Mas Jimmy, umurnya berapa Mas? Umur saya 23 tahun. 25. Nah, jadi begini Bu Bidan, karena saya mau menikah di bulan ini. Nah, saya dan aku melakukan pemeriksaan fisik sama menjaga kesehatan terlebih dahulu ya Bu Bidan. Apakah itu benar? Oh iya, Bu, benar. Jadi kan kalau misalnya mau nikah tuh biasanya sama-sama cinta toh? Oh iya, biasanya ada juga sih yang dijodohin ya. Nah, untuk pernikahan itu kan biasanya pengen punya anak gitu. Nah, pastinya kan pengen punya anak tuh yang sehat kan. Nah, untuk punya anak yang sehat itu punya apa namanya persiapan terlebih dahulu. Jadi sebelum nikahnya biasanya tuh disebut dengan persiapan pranikah. Nah, jadi untuk persiapannya itu ada persiapan fisiknya, kemudian untuk persiapan gizinya, kemudian ada juga imunisasi TT, sama menjaga kebersihan dari organ reproduksinya. Maaf Bu, mau tanya soal pemeriksaan PT itu yang seperti apa ya? Oh, untuk imunisasi TT-nya, jadi sebelumnya mereka udah pernah vaksin COVID belum sebelumnya? Nah, itu kurang lebih sama Bu, jadi nanti disuntikin di tangannya, terus nanti dosisnya itu sedikit kok, cuma 0,5 mililiter seperti itu. Nanti untuk penyuntikannya itu 5 kali. Jadi untuk penyuntikan pertama nih misalnya besok ya, terus nanti untuk TT yang keduanya itu jaraknya 4 minggu. Nah, untuk
TT yang ketiganya jarak dari TT kedua ke tiganya itu jaraknya 6 bulan. Nah untuk dari TT 3 ke TT 4 nya itu 1 tahun, terus untuk TT 4 ke TT 5 nya jadi 1 tahun. Nah untuk suntik TT ini bagus sebenarnya Bu, soalnya nanti kan misalnya di proses konsepsi atau persalinan misalnya ada bidan yang produksi itu, misalnya nanti alatnya ada yang kontaminasi bakteri. Nah sebelumnya kan udah ada TT, suntik TT, jadi nanti insya Allah nggak akan kena dengan tetanus. Maaf sebelumnya saya tanya, kadang kan anak saya kan malas-malasan yang ada produksi kan. Ada nggak sih saran saya seperti belum lihat semuanya? Oke, jadi sebelum saya masuk nih gimana cara untuk membersihkan atau menjaga kebersihannya, kita pelajari dulu ya gimana organ reproduksinya. Jadi di sini ada organ reproduksi perempuan sama laki-laki. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Ini bisa dilihat bagian ya. Jadi di sini ada apa namanya ibu telur. Jadi nanti sang telurnya tuh di sini. Nah, nanti itu bakal bercampur dengan sel sperma kemudian menjadi janin. Nah, nantinya ada saluran telur di mana tempat sel telurnya itu berjalan menuju ke dalam rahim. Nah, rahim ini tempat di mana nanti bayi itu tumbuh dan berkembang. Nah, terus di sini juga ada labia mayora atau biasanya itu bibir besar, kemudian ada labia minora, bibir kecilnya, kemudian di sini juga ada lubangnya. Jadi tempat untuk memasukkannya ya. Terus di sini ada organ reproduksi laki-laki. Mohon maaf sebelumnya ya saya. Di sini ada rahim benihnya, kemudian di sini ada epididymis. Nah, di bagian sini epididymis. Nah, di sini ada tempat di mana sel sperma itu berada. Nah, di sini ada saluran sperma. Jadi nanti sel spermanya itu dari saluran sperma ini keluar ke penis. Nah, lewat kepala penis nanti langsung bertemu dengan sel telur itu setelah ditembakkan gitu kurang lebih ya. Oke, begitu. Kemudian kan udah belajar nih gimana organ reproduksi perempuan sama laki-lakinya. Jadi untuk menjaga kebersihannya, yang pertama itu dari yang mudah dulu sih, dengan menjaga kebersihan dari celana dalam gitu. Biasanya celana dalam tuh males ya, misalnya mau ganti gitu kan, atau kayak misalnya cuma sekali sehari gitu. Itu kan nggak boleh harus 2 kali minimal gitu. Kalau misalnya dirasa juga kayak lembab gitu celana dalamnya, itu juga boleh diganti. Nah, harus sih kalau bisa. Soalnya nanti kan kalau lembab nanti jamurnya itu bisa berkembang di sana. Nah, juga akan ada keputihan gitu. Kan kalau misalnya keputihan kan nggak nyaman juga kan di kitanya juga. Terus juga untuk celana dalamnya itu dipilih. Jadi kalau bisa tuh jangan ketat. Nah, sandalnya itu yang longgar, terus juga bahannya itu katun, jadi nyaman kan. Terus juga keringatnya juga. Terus misalnya gini, kan orang suka ya pakai cairan pembersih wangitaan kan? Oh iya. Nah itu tuh biasanya orang sering pakai itu karena kan di daerah wanitanya tuh katanya bau gitu kan. Padahal bau dari daerah wanitaan itu emang khas. Kayak kan daerah wanitaan itu pH-nya itu asam, jadi emang ada bau khas dari daerah wanitaan. Nah, kalau misalnya sehabis menstruasi, oke lah nggak apa-apa dipakai, tapi sekali aja, nggak boleh seterusnya, karena bakteri di dalam kelamin kita nanti yang perempuan itu bisa mati yang bagus-bagusnya gitu. Terus juga untuk membersihkannya itu dari anus ke depan. Jadi dari depan, area kelamin depan ke belakang, supaya bakteri dari anus itu nggak berpindah ke daerah kemaluan yang depan itu. Oke, sepertinya itu aja. Terus kita beralih ke ini ya. Sekalian juga nih bahas kan tentang daerah kewanitaan gitu. Di sini saya juga bahas masuk ke infeksi menular seksualnya jadi. Sebelum saya minta maaf nih, mungkin ada rasa nggak nyaman sedikit ya untuk melihatnya. Tapi perlu diketahui juga kalau misalnya untuk daerah kewanitaan itu, daerah reproduksi itu juga ada yang namanya infeksi menular seksual yang harus kita ketahui gimana cara pencegahannya. Maaf. Jadi di sini ada gonore, ya kan? Gonore ini biasanya disebut juga dengan kencing nanah. Kemudian di sini ada sifilis, jesina. Nah, untuk tandanya itu ada koreng, kalau ngomongnya tuh kayak ada luka gitu kan.
Terus juga di bagian ini ada hartas genitalis. Tandanya kalau misalnya ternyata di sini ada detail dulu. Nah, jadi kalau misalnya bisa nih sebelum pernikahan berlangsung bisa kayak dilihat bisa pakai kaca gitu, dilihat apa ada tanda kayak gini komisi. Terus di bawahnya lagi ada, nah selain di daerah reproduksi juga tuh bisa di daerah mata. Jadi di sini ada konjungtivis, hidrosis, kemudian ada konjungtivis di. Nah ini ternyata kan pakaiannya tuh merah terus bisa sembab gitu kan. Terus juga di sini juga ada jaga ayam. Kenapa namanya kayak jaga ayam gitu? Karena di daerah kemaluannya bisa dilihat kan, sini ada kayak jaga ayam gitu kan. Nah ada daging-daging yang sedikit tumbuh gitu kayak jaga ayam. Nah kalau misalnya dirasa di alat reproduksinya atau di matanya ada tanda-tanda seperti ini, langsung datang ke ini aja, ke fasilitas kesehatan gitu, terus bilang gimana cara penyembuhannya. Sebelum pernikahan berlangsung nanti dikasih pengobatannya terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaannya itu seperti apa ya Bu? Untuk pemeriksaannya nanti di laboratorium ya Bu ya. Jadi biasanya kan nanti ada pemeriksaan darah sama pemeriksaan urin. Nah untuk pemeriksaan darahnya itu nanti kita periksa terus posisinya, terus posisinya itu gimana. Terus juga nanti ada pemeriksaan golongan darah dan resesnya. Terus juga nanti ada pemeriksaan thalassemia, kemudian hepatitis B, hepatitis C, kemudian Crohn. Terus juga untuk pemeriksaan urinnya nanti juga ada pemeriksaan untuk memeriksa nih apakah ada penyakit keturunan misalnya kayak diabetes seperti itu. Jadi kalau misalnya enggak, nanti ada penanganan sebelum terjadinya pernikahan. Untuk pemeriksaannya itu apakah gaya atau ada efek samping gitu untuk calon istri saya? Soalnya saya takut calon istri saya kenapa-napa. Kalau misalnya untuk efek samping itu sepertinya nggak ada ya Pak ya, soalnya nanti kan ngambilnya tuh darah gitu. Jadi misalnya nanti disuntikan nih di sini, terus diambil darahnya kan. Biasanya nanti sesuai dengan keperluannya berapa, kemudian nanti darahnya baru diperiksa. Kemudian untuk urinnya itu biasanya nanti ada wadah gitu, wadah kecil, nah itu nanti ditampung urinnya. Jadi untuk efek samping sih Untuk pemeriksaannya sendiri itu dilakukan kapan ya Bu bidannya? Kalau untuk pemeriksaannya itu biasanya tuh 6 bulan sebelum pernikahan. Tapi sebenarnya itu nggak ya jadi patokan banget sih. Jadi bisa dikatakan itu fleksibel. Kapan capainya itu siap, itu boleh untuk itu melakukan pemeriksaan atau konseling gitu. Tapi kalau bisa 3 bulan, minimal 3 bulan lah sebelum pernikahan itu berlangsung. Jadi kalau misalnya ada kelainan kan bisa dilakukan ini kan pengobatan dan peninjauan lebih lanjut. Untuk makanan itu ada yang ini nggak Bu bidan yang harus dihindari gitu atau ada yang harus ditambahkan gitu untuk vitamin, protein atau segala macam itu Bu bidan? Kalau untuk makanan sebisa mungkin itu makanannya yang sehat. Ini coba saya tunjukkan ya. Jadi di sini sebelum kehamilan itu biasanya orang kalorinya itu dijaga. Jadi di sini ada namanya isi piring. Di sini ada lauk pauknya, kemudian ada buah-buahannya, makanan kotor, sayur. Di sini ada pembagiannya itu. Jadi kalau untuk makanan pokoknya kalau lebih sebesarnya itu. Misalnya kalau ada nasi, kayak karbohidrat gitu. Kemudian untuk sayur-sayurannya porsinya sebesar ini. Nah kemudian untuk lauk pauknya segini. Lauknya itu untuk proteinnya ya, jadi ada telurnya, kemudian ada ikannya, ada tahunya, kacang-kacangnya. Kemudian untuk porsi buahnya di sini. Begitu supaya ini juga misalnya nanti mau konsepsi juga kan mudah gitu menjaga pola makan. Jadi begitu ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Ada yang mau ditanyain enggak? Ya sudah cukup seperti ini. Makasih ya Bu, ini anak saya udah paham. Iya sama-sama Ibu. Semoga pernikahannya lebih lancar ya Bu. Makasih amin. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau bagaimana nanti bisa datang ke sini lagi, bisa konsultasi lagi. Ya. Makasih ya Bu bidan. Assalamualaikum Bu bidan. Waalaikumsalam. Cukup sekian dari kami kelompok B4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.